Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam Jumat, malam Ahad ya, di malam Ahad, malam Ahad yang kedua ya di bulan Rajab 1446 Hijriah. Kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-12 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Tidak terasa sudah sepertiga dari bulan Rajab telah lewat dan waktu terus bergulir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatkan waktu-waktu yang telah berlalu untuk tanda-tanda atau sebagai bukti-bukti kebaikan amal-amal soleh yang kita lakukan, dan semoga kekurangan hal-hal yang khilaf dan dosa dan kesalahan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah, dan semoga kita senantiasa bisa terus meningkatkan kualitas kita menuju waktu-waktu yang paling mulia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, malam Ahad sebagaimana biasanya kita mengkaji hadis-hadis yang datang dari Rasul kita yang tercinta Nabiullah Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad SAW. Dan kitab ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih terkait dengan kitab jihad. Dan seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan awal, bahwa hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab jihad ini memang sangat-sangat banyak dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Karena itu kita memerlukan waktu ya untuk bisa menyelesaikan ya hadis-hadis dalam kitab keutamaan jihad ini. Ya, kalau tidak salah sekarang pembahasan kita dalam pembahasan kitab jihad ini adalah pertemuan yang ke-11 ya dalam kitab jihad, dan kita masih memerlukan beberapa pertemuan lagi. Jamaah sekalian, terkait dengan kitab jihad ini ada sebagian yang bertanya tentang apa yang terjadi di Amerika ya, di kota California atau Los Angeles, tentang kebakaran hebat. Sudah padam atau masih? Ya? Ya? Atau tidak dengar berita? Ya. Ya. Ala kulli hal, ya kita semua mendengarkan berita tersebut. Bagaimana pandangan syar'inya tentang hal itu? Singkat saja, ada 3 hal yang kami mau sampaikan.
menanggapi atau menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari sebagian ikhwah tentang hal itu. Yang pertama, secara umum bagi kita musibah secara umum kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ini kalimat istirja' yang kita sampaikan, kita sebutkan dalam setiap musibah, termasuk jika musibah itu terjadi pada orang-orang di luar agama kita. Karena makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah penetapan kita bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Apa yang ada di muka bumi ini semua adalah milik Allah, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang kekal. Dan apapun yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah, dan jangan sampai kita menyangka itu akan terus bersama dengan kita. Maka secara umum musibah ini, gedung-gedung yang terbakar, aset-aset yang sangat banyak yang hancur berantakan, yang mungkin musnah, bahkan dikatakan mungkin telah menelan korban dan kerugian ratusan triliun. Ini memang demikianlah adanya dunia ini, cepat atau lambat memang semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita melihat musibah-musibah yang semacam ini, kita makin yakin dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran dan apa yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwa cepat atau lambat semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka korban jiwa? Mungkin ada korban jiwa, ya, walaupun menurut informasi belum terlalu banyak, ya, atau tidak terlalu banyak, namun kerugian-kerugian berupa aset-aset yang ada, gedung dan seterusnya, itu sangat banyak. Bagaimana dengan jika yang mendapatkan musibah tersebut adalah dari kalangan orang-orang Islam? Kita katakan bahwa musibah yang semacam ini, musibah kebakaran, musibah banjir, musibah kematian, dan segala macam musibah-musibah duniawi itu akan menimpa siapa saja, mukmin ataupun kafir, fasik ataupun muti', orang yang taat atau orang yang fasik, orang yang kafir atau orang yang Islam, itu semuanya mungkin akan terkena musibah yang semacam ini. Dan musibah itu ketika datang, maka ada dua kemungkinannya, entah dia menjadi siksaan, azab, atau menjadi ujian cobaan untuk mengangkat derajat sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan taruhlah umpama ini adalah azab karena kebanyakan di antara mereka adalah kaum kufar, tapi di sana juga ada sebagian orang-orang yang Islam, maka kita katakan memang musibah itu kadang menimpa semuanya, walaupun ada juga orang-orang yang tidak zalim di situ. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah atau takutlah, kata Allah, dengan fitnah, ujian, musibah yang akan menimpa kalian, dan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian, dan ketahuilah siksa Allah itu sangat keras. Jadi tidak harus orang yang berbuat kezaliman yang ditimpa musibah, kadang orang-orang yang berada di sekitarnya yang tidak zalim pun akan terkena. Tapi persoalannya adalah bagaimana keadaan orang ketika mendapatkan musibah, dan bagaimana penyikapannya ketika datang musibah. Ya, contoh musibah kematian, semua kita akan mati. Orang kafir mati, orang mukmin mati, orang yang taat mati, orang yang fasik pun mati. Tapi tidak akan sama di sisi Allah kematiannya. Kita ditimpa musibah, kadang ditinggal pergi sesuatu yang kita cintai atau orang yang kita cintai.
Perbedaannya di sisi Allah adalah persoalan penyikapannya. Ketika kita bisa bersabar, maka itu akan menambah derajat kita di sisi Allah. Tapi ketika ada orang yang tidak sabar dan justru dia meratap dan kesal kepada keputusan Allah, maka itu adalah musibah berikutnya bagi orang tersebut. Maka jemaah sekalian, kita katakan berlaku pada mereka secara umum apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika menggambarkan bahwa musibah bisa menimpa semuanya, siapa yang ada di tempat tersebut. Lalu ketika dikatakan di antara mereka ada orang yang baik, wahai Rasulullah, kata Nabi kita SAW, summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah berdasarkan niat-niat mereka. Ya, ketika musibah datang, di sana mungkin ada orang yang memang pantas untuk disiksa, ada mungkin bagi kita tidak pantas, Allahu a'lam. Tapi yakinlah Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Bagaimana orang yang baik yang mungkin juga kena musibah tersebut, semuanya akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Jadi Allah tidak akan zalim sama sekali dalam pengadilan akhirat, walaupun dalam siksa duniawi atau dalam musibah duniawi kelihatan mereka sama, ya. Jadi kelihatan mereka sama, tapi yakinlah kelak akan dibangkitkan berdasarkan keadaan-keadaan mereka, ya. Karena kadang kami lihat ada komentar bahwasanya sebagian mereka adalah bukan orang-orang yang memusuhi Islam, sebagian mereka mungkin juga ada orang Islam. Ya, kita katakan bahwasanya kelak akan Allah bangkitkan dan Allah akan hisab berdasarkan apa yang terjadi pada mereka. Tapi jika mereka adalah musuh-musuh Islam, orang yang selama ini membenci Islam, maka bagi kita ini adalah siksa awal. Dan bagaimana siksa di hari kemudian? Allah mengatakan wala azabul akhirah akbar, wala azabul akhirah asyaq, wala azabul akhirah akhza. Azab akhirat itu lebih besar lagi, lebih menghinakan lagi, dan lebih berat lagi, wa abqa, ya, dan kekal, ya, bagi para orang-orang kafir. Jadi itu adalah azab awal di dunia, dan di akhirat akan lebih besar. Yang kedua, kita katakan bahwa ini sekaligus membungkam, dan mudah-mudahan bisa membungkam mulut para penyuruh kekufuran dan musuh-musuh Islam, utamanya para pemimpin-pemimpin zalim yang memusuhi Islam. Apa yang kita dengarkan dari Presiden Amerika umpamanya, ya, atau ya dari Trump, ya, yang mau mengatakan mau mengirimkan, ya, mau menjadikan Palestina neraka dan mau menghancurkan dan mau memusnahkan Palestina atau sekitarnya, dan ternyata terjadi sebaliknya. Ini memang begitulah pernyataan para pemimpin-pemimpin zalim sebelum mereka sepanjang sejarah. Bukankah Namrud sendiri mengatakan ini uhyi wa umit, saya menghidupkan dan mematikan. Apa maksudnya menghidupkan dan mematikan? Bagi seorang Namrud yang jelas-jelas dia makhluk tidak bisa menghidupkan, baginya yang dimaksudkan menghidupkan ketika tidak membunuh seseorang itulah menghidupkan. Mematikan ketika dia membunuh, itulah dia maknanya mematikan. Dia sangka dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dan itu juga yang dikatakan si Fir'aun ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain saya tidak tahu Tuhan bagi kalian selain saya. Bahkan dia mengatakan mengklaim bahwasanya ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Dan banyak kita dengarkan pemimpin-pemimpin zalim yang menunjukkan permusuhannya kepada umat Islam, yang dikatakan dengan mulut-mulut mereka, dan Allah mengatakan bahwa apa yang mereka simpan dalam hati mereka itu lebih besar, ya. Mereka mengatakan seperti itu, tapi sesungguhnya permusuhan mereka, kebencian mereka ke dalam Islam itu jauh daripada apa yang mereka katakan. Jadi ini sebagai
jaza ya bagi mereka itu, bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kekuasaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya mereka itu lemah. Dan yang terakhir kita mau katakan bahwa paling tidak ini sedikit mengobati perasaan umat Islam yang selama ini saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu, ibadah al-jamaiyah atau genosida yang mereka lakukan, pemusnahan massal, itu juga patut untuk dilakukan kepada mereka ya. Dan jika kita tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Bagi Allah tentara-tentara di langit dan di bumi. Apakah api itu datang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kadang air yang kita tunggu-tunggu justru kadang bisa menjadi pemusnah bagi sebagian manusia ketika Allah menjadikannya dia sebagai musibah. Semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca sejarah nabi-nabi yang terdahulu, mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya bukan dengan kekuatan militer mereka, bukan dengan kekuatan fisik mereka, tapi dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, berupa angin, berupa banjir, berupa gempa, dan yang lain-lainnya ya. Lalu bagaimana kalau kita melihat yang seperti itu? Apakah kita patut iba juga, kasihan juga ya? Kalau memang mereka adalah orang yang jelas memusuhi Islam, itulah hal yang pantas bagi mereka. Bahkan kita selalu doa kunut ya, kita selalu doa kunut. Kita mengatakan uqtulhum badada ahsihim, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dalam jihad dan beliau terlambat salat asar disebabkan jihad, perlakuan musuh-musuh mereka sampai terlambat melakukan salat asar. Beliau mengatakan apa? Mana Allahu buyutahum wa quburahum nara syagaluni an salatil wusta salatil asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka, orang kafir yang memerangi umat Islam waktu itu, dan kuburan-kuburan mereka neraka, api. Mereka telah merepotkan kami sehingga kami terlambat sholat asar ya. Jadi Nabi SAW sampai mendoakan seperti itu, semoga Allah memenuhi api pada rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka. Mereka telah menjadikan kita terlambat sholat asar. Dan berapa banyak saudara-saudara kita tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya disebabkan perlakuan para musuh-musuh Islam ya. Maka ya bagi kita ini hanyalah muqaddimat ya, dan sekaligus sebagai penghibur bagi kita ya. Walaupun sekali lagi yang kita maksudkan adalah bagi mereka memang yang jelas-jelas memusuhi Islam, mereka yang jelas memihak kepada para orang-orang yang membantai umat Islam, ini semoga menjadi iktibar bagi mereka, dan makin yakin kita bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Allah pasti akan datang di waktu yang paling tepat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap kedzaliman orang-orang yang berbuat kedzaliman ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang berbuat kedzaliman. Jadi kadang kita bilang sudah sangat pantasnya, belum di sisi Allah. Nanti akan datang waktu yang paling tepat untuk hal itu ya. Jadi kita tidak tahu detailnya seterusnya dan gimana, tapi paling tidak itu harus menjadi iktibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita dalam kejadian-kejadian yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada hadis yang ke 1300 ya.
gitu ya. Hadis yang ke-1300. Dikatakan sini huwa anhu, dan darinya. Dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya pada surga itu, di surga itu, mi'ata darajah, ada 100 derajat, 100 tingkatan. Addahallahu lil mujahidin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para mujahidin fi sabilillah, di jalan agama Allah, ma baina darajatain, antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, kama bainas sama wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis yang singkat ini memberikan kepada kita beberapa faidah. Ada beberapa pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang di antara tingkatan-tingkatan surga yang disebut berapa? 100 derajat. Apakah surga cuma 100 derajat? Kalau kita baca hadis ini seakan-akan surga cuma 100 derajat, tapi sebagian ulama kita mengatakan ini di antara derajat yang ada di surga yang Allah sediakan bagi para mujahidin. Karena ada beberapa dalil-dalil yang lain yang ditafsirkan oleh ulama kita yang menunjukkan derajat-derajat yang lain yang ada di surga. Seperti ketika ulama kita menafsirkan firman Allah di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah di ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian di atas derajat orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang beriman secara umum dulu, kemudian orang beriman yang berilmu diangkat lagi derajatnya. Derajat, beberapa derajat. Berapa derajat ini? Sebagian tafsir menyebutkan, dan ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa perbandingan derajatnya itu sampai 700 derajat, 700 derajat. Berarti tidak hanya 100 derajat. Dan hadis Tirmidzi yang menyebutkan bahwa nanti kelak yuqalu li ahli Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra warattil wartaqi, baca hafalanmu dan tartilkannya dan teruslah naik derajatmu, ya. Dalam hadis itu kan dikatakan bahwa manzilahnya adalah sesuai dengan bacaan paling terakhirnya, difahami oleh ulama kita sesuai dengan setoran hafalannya. Maka dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa derajat di surga itu sebanyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Berarti berapa ayat itu? Berapa ayat dalam Al-Quran? Jadi kalau satu hafalan ayat tak, berarti derajat paling satu, ya. Kalau 13 ayat derajat 13, ya. Kalau sampai hafal Al-Baqarah berarti 286 ayat, ya. Tambah lagi hafal Al-Imran berarti tambah 200 lagi, ya. Dan seterusnya, ya. Itu tafsiran sebagian ulama kita, bahwa tergantung dengan hafalannya. Dan ini bagi keutamaan bagi para penghafal Quran. Tapi penghafal Quran bukan penghafal Quran yang sudah diwisuda, ya, lalu setelah wisuda hilang hafalannya, ya. Karena nanti ada cek hafalan lagi nanti di hari kiamat itu, ya. Dan itu tidak ada lagi mushaf, tidak ada lagi dikasih lihat mushaf, cek hafalan betulan di sana, ya, wisuda benaran di sana, ya. Dan mushaf itu diangkat sejak sebelum kiamat, ya. Mushaf akan diangkat mushaf, tidak ada lagi mushaf. Dan nanti di hari kiamat ketika mau dites tidak lagi diturunkan mushaf, tidak, ya. Maka maksudnya penghafal yang betul-betul menghafal, ya. Itu pendapat, ya, sebagian ulama kita tentang derajat di surga. Tapi intinya di sini derajat para mujahidin dikatakan ada
100 derajat. Adahallahu lil mujahidin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mujahid fi sabilillah, derajat yang sangat tinggi. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya antara langit dan bumi. Masya Allah, begitu jauhnya ya antara mujahid 100 derajat dibandingkan yang tidak berjihad fi sabilillah, dan begitu jauhnya jarak kita di antara kita dengan mereka ya. Ini menjelaskan begitu tingginya derajat ya mujahid fi sabilillah. Sebagian memahami bahwa derajat yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang kata Nabi kita SAW, fa innaha a'lal jannah wa awsatuha, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang awsat, surga yang terbaik ya. Kemudian hadis ke-1301, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasula, dan Muhammad sebagai rasulnya, wajabat lahul jannah, baginya surga. Pasti, wajabat, wajib baginya surga, artinya pasti dia akan mendapatkan surga. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, Abu Sa'id perawi hadis ini yang mendengarkan hadis ini dan meriwayatkan hadis ini sangat takjub dengan penyampaian Rasulullah itu. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah, tolong ulangi lagi wahai Rasulullah hadismu tadi itu ya. Hadis ini sangat menakjubkan, memberikan kabar gembira yang begitu mengagumkan. Tolong ulangi lagi wahai Rasulullah. Fa'adaha alaihi, maka Rasulullah SAW mengulangi lagi sabdanya, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan wa ukhra yarfa'ullahu biha al-ab mi'a darajah fil jannah, dan selainnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu antara bagaikan jarak antara langit dan bumi. Qal wa ma hiya ya Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa mencapai derajat yang tinggi itu wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Beliau ulangi sampai 2 kali ya. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, keutamaan seorang muslim, bahwa seorang muslim pasti baginya surga. Dan siapa muslim? Muslim yang betul-betul memahami, mengamalkan dan meresapi makna dari al-usulus salasah. Al-usulus salasah, 3 landasan pokok, yaitu Islam agama kita, Allah Rabb kita, dan Muhammad adalah Nabi kita. Dan ini yang akan menjadi pertanyaan nanti di dalam kuburan. Maka sejak sekarang dalami, fahami, dan amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, atau wa bi Muhammadin nabiyya, atau bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita yakin bahwa Rabb kita adalah Allah, tapi jangan cuma sekedar yakin, jadikan dia memang satu-satunya Rabb bagi kita. Kemudian Islam sebagai agama kita, kita ridha Islam sebagai agama kita. Jangan sekedar diucapkan, tapi yakini
bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Yakini Islam sebagai satu din, satu aturan, satu pegangan dalam kehidupan kita. Jangan justru menjadi penghina Islam, jangan justru menjadi orang-orang yang mencurigai ajaran Islam, jangan justru menjadi orang-orang yang senantiasa menghujat Islam. Ya, tidak akan bisa mendapatkan gelar bahwa dia adalah orang yang ridha kepada Islam ketika dia selalu memusuhi Islam. Ya, ridha kepada Islam dengan keridhaan yang semacam itu. Dan ridha Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Jadikan dia teladan bagi kita, manusia yang paling kita kagumi, manusia yang paling ingin kita ikuti segala jejaknya, segala kelakuannya, dan kita berusaha mempelajari tutur katanya, sabda-sabdanya. Itu adalah makna yang hakiki dari ridha kita beliau sebagai Nabi dan Rasul kita. Inilah al-usul tsalatsah, 3 landasan pokok. Dan ini diyakini dan juga dibaca ya dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga ya, dari di Sunan Abu Daud dikatakan, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah, pasti baginya surga. Jadi ini diyakini dan juga disampaikan, dikatakan, diproklamirkan, dinyatakan ya. Jadi tidak usah disembunyikan. Kita selalu dengan penuh kebanggaan mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya aw rasula, nabiyya wa rasula. Ada juga sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa ini adalah bacaan zikir pagi dan petang ya, dan disahihkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian ulama ya. Dan di situ dijamin Allah juga ridha kepadanya sebagaimana dia menyatakan hal tersebut. Namun ini ada kelemahannya. Tapi yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wajabat lahul jannah, itu sahih dan sesuai dengan hadis kita ini. Dan perkataan raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya juga dibaca pada saat azan ya, termasuk bacaan pada saat kita menjawab azan ya. Ini juga ada ya dalil yang sahih tentang itu. Jemaah sekalian, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat lahul jannah, ini sangat menakjubkan bagi Abu Sa'id ya, karena sahabat itu begitu disebutkan surga langsung mereka sangat sensitif dengan kata-kata surga, sangat peka terhadap kata-kata surga, karena inilah yang menjadi tujuan mereka ya, karena sesuatu yang kita besarkan, sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang menjadi obsesi kita yang paling tinggi, kalau disebutkan maka kita akan terhentak, kita akan peduli dan mau tahu lebih banyak lagi. Ketika Abu Sa'id mendengarkan ini, ternyata bahwa siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Rabbnya dan Muhammad sebagai nabinya pasti surga, maka beliau langsung bertanya kepada Rasulullah dan meminta, ya Rasulullah, coba ulangi lagi, aidha ya aliyya ya Rasulullah, tolong ulangi lagi ya. Jadi bayangkan ya, kalau seperti umpamanya kita katakan bahwa ya siapa yang ikut pengajian malam ini insya Allah akan mendapatkan pembagian kurma assalam gratis ya. Ini contoh umpamanya ya. Langsung tolong ulangi lagi Ustaz, ulangi ya. Karena ini yang dia lama-lama tunggu ya. Lama-lama tunggu pembagian hadiah yang semacam ini ya. Memang itu yang ditunggu-tunggu ya. Dan bagi sahabat yang paling ditunggu-tunggu adalah surga ya, surga. Maka begitu mengatakan ada satu amalan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan surga, wajabat lahul jannah, maka dia bilang tolong ulangi lagi Rasul, tolong ulangi lagi ya, jangan-jangan saya salah dengar ya. Maka diulangi lagi. Nah, setelah itu, jadi itu jaminan bagi surga, jaminan surga. Tapi surga ini bertingkat-tingkat ya, surga ini tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada manusia yang paling tinggi derajatnya di surga, atau di antara manusia yang paling tinggi derajatnya di surga
yaitu surga ada 100 tingkatan, dan di antaranya ada antara langit dan bumi yang Allah sediakan bagi siapa? Wa ma hiya ya Rasulullah, untuk siapa mereka wahai Rasulullah? Bagi mereka yang melakukan jihad fi sabilillah, ya, jihad fi sabilillah. Sangat tinggi ya derajat para mujahid fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu kebenaran kaidah yang mengatakan, walaupun tidak secara mutlak, tapi dia berlaku dalam banyak hal, al-qadru ala al-ajru ala qadri al-masyaqqah, ya, bahwa balasan pahala di sisi Allah berdasarkan kesulitan kita dalam melakukan satu amalan. Tentu saja kepayahan, kesulitan dalam pengorbanan, tapi didasari dengan akidah dan niat yang tulus, ya, itu juga hal yang sangat penting dan mendasar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1302, wa an Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, anak dari Abu Musa al-Ash'ari, ya. Jadi anak dari Abu Musa itu ada Abu Bakar, ada Abu Burdah, ya, dan lainnya, ya, dan ada Musa sendiri, ya, Musa, Abu Musa Abdullah bin Qais, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu abi, saya mendengarkan bapakku, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, sahabat yang sangat indah bacaan Al-Qur'annya, ya, sahabat yang diamanahkan menjadi qadhi dan da'i, muallim di Yaman. Saya mendengarkan bapakku radhiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adu, dan waktu itu beliau sementara berada dalam pasukan, ya, berada dalam front jihad menghadapi musuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannah, sesungguhnya pintu-pintu surga, tahta zilalis suyuf, di antara atau di bawah naungan-naungan pedang. Faqama rajulun, maka ada seorang laki-laki berdiri, rasul hay'ah, yang penampilannya rasul hay'ah, lusuh, ya, mungkin pakaiannya sudah berdebu, ya, juga mungkin rambutnya acak-acakan dan berdebu, rasul hay'ah. Faqal, beliau berkata, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, a'anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah betul kamu mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu? Qala na'am, beliau bilang iya. Faraja ila ashabihi, maka orang itu balik kepada teman-temannya, faqala akra'u alaikumus salam, saya ucapkan salam kepada kalian, summa kasara jafna sayfihi, lalu beliau buka pedangnya, lalu beliau hancurkan gim, yaitu tempat pedangnya, ya, beliau sudah hancurkan, artinya beliau tidak mau lagi menyimpan pedangnya di sarungnya, ya. Summa masya, kemudian beliau pergi bisayfihi, dengan pedangnya, ilal adu, menghadap musuh, fadaraba bihi, beliau menghadapi musuh dengan pedangnya itu, hatta qutil, hingga beliau wafat. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran penting, ya, ini hadis terakhir mungkin kita bahas malam ini. Ada beberapa pelajaran penting terkait dengan hadis ini. Pertama, bagaimana seorang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang beliau saksikan sendiri, pelaku dari hadis ini, dan juga sekaligus menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan bagian dari mujahid fisabilillah. Jadi memang benar amalan itu dibagi-bagi,
Ada orang yang menonjol dari sisi ini, ada yang menonjol dari sisi ini, dan para sahabat seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq beda dengan Umar, beda dengan Utsman, Ali dan radhiyallahu anhu. Termasuk Abu Musa. Kalau mau ditanya takhasusnya Abu Musa, maka beliau adalah seorang ahli Quran, seorang ulama. Tapi dalam keadaan ketika jihad wajib alal ain, maka semuanya ikut terlibat, semuanya ikut terlibat. Dan mereka semuanya adalah mujahid dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang menonjol satu sama lain. Di antara mereka berbeda-beda, tapi mereka dikumpulkan dalam satu ikatan kesiapan berjuang fisabilillah, menjadi para mujahid di waktu ketika jihad itu wajib atas mereka. Dan beliau mengatakan bahwa Nabi kita SAW bersabda bahwa surga, pintu-pintu surga itu di bawah naungan-naungan pedang, kilatan pedang. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara jalan memasuki surga adalah dengan berjihad fisabilillah dalam makna perang, dalam makna perang. Memang betul jihad itu maknanya umum. Kita mencari nafkah bisa dikatakan jihad untuk keluarga kita. Kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu juga adalah jihad. Berbakti kepada kedua orang tua juga adalah jihad. Setiap amal-amal soleh yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan mencari ridha Allah itu berhak dinamakan jihad. Tapi kalau mau dikatakan jihad yang paling tinggi, jihad yang disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah jihad dalam makna mempertaruhkan nyawa kita dengan menyiapkan harta kita juga untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'la kalimatillah yal uliyah. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan ini tentu saja sesuai dengan konteksnya. Rasulullah ketika dalam suasana jihad, beliau perlu memotivasi sahabat bahwa inilah jalan masuk surga kita. Dalam kondisi-kondisi yang sedang aman, beliau lagi memotivasi tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan surga. Dakwah adalah jalan surga. Jalan surga sangat banyak sebenarnya. Artinya semuanya harus dengan sesuai dengan manhaj ilahi, tapi amal-amal yang bisa masukkan kepada surga sangat banyak. Maka sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan pada saat jihad, maka sangat perlu Rasulullah menyemangati para sahabat dengan jihad fisabilillah. Maka sangat wajar jika saudara-saudara kita di Palestina umpamanya, ayat-ayat jihad yang senantiasa mereka angkat, motivasi tentang jihad dalam hadis-hadis Rasulullah yang senantiasa mereka angkat, karena sudah demikian adanya. Kita dalam keadaan yang seperti ini, maka kita sangat motivasi dalam menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malasan, jangan malas-malasan dalam berdakwah. Berdakwah adalah kalimat ungkapan yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Jadi jalan-jalan kebaikan sangat banyak dan kita tempatkan sesuai dengan waktu dan kondisinya yang paling tepat. Ketika Rasulullah mengatakan surga itu di bawah telapak, di bawah kilatan pedang, di bawah kilatan pedang, maka begitu mendengarkan hadis ini, seorang sahabat langsung termotivasi. Seorang yang penampilannya biasa-biasa saja, tidak dikenal, tapi punya semangat yang tinggi, punya ketulusan dalam berjuang, dan dikatakan situ rasul hayya, penampilannya lusuh, penampilannya lusuh. Dan ini lusuh fisabilillah, seorang yang penampilannya sederhana, berdebu, tapi fisabilillah. Sama dengan ketika kita haji dan umrah, kita wukuf di Arafah dan mungkin keadaan berdebu, ini justru dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap usaha yang kita usahakan, dan mungkin dengan itu konsekuensinya ada hal yang kurang dari diri kita dari sisi duniawinya, tapi kita lakukan karena Allah, maka itu punya poin sendiri di sisi Allah. Makanya bau mulut orang yang berpuasa itu justru mendapatkan pahala di sisi Allah, karena dia melakukan semuanya fisabilillah. Darah yang keluar pada tubuh para mujahid itu juga dibalasi dengan bau yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saksi yang terbaik di hari kiamat kelak. Sahabat ini yang tidak dikenal langsung mengatakan, wahai Abu Musa, betul itu hadisnya? Kamu dengarkan betul dari Rasulullah. Jadi beliau tidak dengarkan langsung dari Rasulullah, tapi Abu Musa yang memindahkannya. Jadi ini bagaimana dakwah yang disampaikan. Abu Musa mengulangi hadisnya. Beliau bilang, saya mendengarkan sabda Rasulullah seperti ini. Maka sahabat ini yang tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah tapi percaya, karena
sahabat-sahabat itu pasti betul ya. Kalau sudah menisbatkan kepada Rasulullah pasti betul, tidak mungkin dusta ya. Bahkan kata Anas bin Malik, ma kunna nakzib wa ma kunna na'rifu ma huwal kadzib. Kami tidak pernah berdusta, bahkan kami tidak tahu yang gimana itu orang berdusta ya. Tidak ada kamus dusta pada lisan-lisan para sahabat. Sehingga ketika ditanya betul sabda Rasulullah, bilang iya betul. Maka apa yang dilakukan orang ini? Orang ini langsung berazam mau berjihad, bahkan bukan cuma mau berjihad, mau menjemput syahid fisabilillah. Beliau kembali kepada temannya dan mengatakan, titip salam, aqra waalaikumsalam, saya titip salam untuk kalian. Artinya salam perpisahan, ya, salam perpisahan. Kemudian untuk menunjukkan tikatnya, beliau hancurkan isi tempat pedangnya itu, kasarah jafna sayfihi. Ini kan kalau masih bagus itu sarung pedangnya, masih bisa dikembalikan pedangnya. Ini dia sudah hancurkan, artinya dia sudah menghunus dan masuk ke front jihad menghadap musuh dan tidak akan kembali lagi ya. Ini sama dengan siapa? Sahabat Umair bin Humamah Al-Ansari. Umair bin Humamah Al-Ansari yang ketika mendengarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu seluas atau selebar langit dan bumi. Beliau langsung berdecak-decak, yang seluas langit dan bumi ya. Lalu beliau, dan di antara jalannya adalah jihad fisabilillah. Waktu itu beliau masih pegang-pegang kurma ya, masih mencicipi kurma. Dia bilang, kalau dihabiskan kurma ini masih terlalu lama ini ya, saya habiskan kurma. Maka beliau buang kurmanya, langsung masuk ke pasukan dan akhirnya mendapatkan syahidnya fisabilillah. Umair ya Al-Ansari radhiyallahu taala sama dengan ini ya. Begitu mendengarkan langsung beliau hancurkan dan berjalan dengan pedangnya menghadap kepada musuh, dan beliau membunuh sebagian musuh hingga beliau mendapatkan syahidnya fisabilillah. Ya, poin penting di sini adalah bagaimana respons positif dari para sahabat ketika datang panggilan Allah dan Rasulnya. Mereka langsung menjawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Panggil, wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Subhanallah, menghidupkan kita, padahal ini jadi mati ya, yaitu kehidupan yang hakiki ya. Panggilan Allah kepada kita, kepada hamba-Hambanya untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang paling bahagia, kehidupan di surga ya. Itulah yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka melakukan yang semacam ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.